Macam-macam siksa neraka. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan siksa neraka. Tentu semua manusia tidak ingin masuk ke dalam neraka dan merasakan bagaimana dahsyatnya api neraka. Tapi untuk bisa menjauh dari api neraka dan selamat dari kobarannya, sungguh sangat sulit. Bagaimana tidak, hal-hal untuk menuju kepadanya sangatlah menggiurkan. Sebaliknya, hal-hal untuk menuju ke dalam surga kebanyakan tidak menyenangkan. Oleh karenanya Yang Maha Kuasa telah mempersiapkan siksa di dalam neraka, bagi manusia yang tidak menjalankan kewajibannya. Dan inilah berbagai macam siksa neraka yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, di dalam surat Al-Ghosyiyah ayat kedua sampai ayat 7, yang artinya, pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina, karena berusaha keras menghindari azab neraka lagi kepayahan karena dibelenggu. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ayat tersebut menerangkan gambaran dari siksa neraka di mana penghuninya akan diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas dan makanan dari pohon berduri yang tidak mampu menghilangkan rasa lapar. Yang kedua, terdapat di dalam surat Al-Waqiah ayat 51-56, yang artinya, kemudian, sesungguhnya kamu, wahai orang-orang sesat lagi pendusta, pasti akan memakan pohon zakum. Lalu, kamu akan memenuhi perut-perutmu dengannya. Setelah itu, untuk penawar zakum, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka, kamu minum bagaikan unta yang sangat haus. Inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ayat tersebut memberi gambaran bahwasannya para penghuni neraka akan diberi hidangan buah zakum. Zakum adalah jenis pohon di neraka yang mengakibatkan derita yang luar biasa bagi orang yang memakannya. Selain itu, mereka yang merasakan siksa neraka akan diberi minum air yang sangat panas. Yang ketiga, siksa neraka terdapat dalam surat An-Nisa, ayat 56, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Gambaran siksa neraka dalam surat An-Nisa ayat 56 tersebut ditunjukkan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, setiap kali kulitnya terbakar akan diganti dengan kulit lain, sehingga azab bagi mereka seakan tak pernah terputus. Selanjutnya, yang keempat, terdapat di dalam surat Hud ayat 106, yang artinya, adapun orang-orang yang sengsara, maka ia berada di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Di dalam surat tersebut terdapat orang-orang yang mendapat siksa neraka. Tarikan nafas dan pengeluarannya akan dibarengi dengan rintihan sebab saking pedihnya azab yang mereka alami. Kemudian yang kelima terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 19-22, yang artinya, inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan diluluhlantakkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Untuk mereka azab berupa palu godam dari besi. Setiap kali hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab neraka yang membakar ini. Ayat tersebut menggambarkan, siksa neraka bagi orang-orang yang kufur saat di dunia kelak akan dibuatkan pakaian dari api neraka, kemudian kepala mereka disiram dengan air mendidih yang menghancurkan isi perut dan kulit mereka. Berikutnya,
Yang keenam terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan dengan meminta minum, mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menerangkan orang-orang yang zalim meliputi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan Kitab-Nya. Mereka akan diberi siksa neraka berupa tembok api yang mengepungnya. Lalu, selanjutnya yang ketujuh terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 16-17. Yang artinya, di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Di teguk-teguknya air nanah itu, dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak kunjung mati. Di hadapannya masih ada azab yang berat. Ayat tersebut menggambarkan penduduk neraka akan diberi minum air nanah yang menjijikkan sampai hampir tidak dapat menelannya, dan datanglah bahaya maut yang sangat diharapkan pada waktu itu, namun tidak kunjung mati. Yang terakhir yang kedelapan, siksa neraka terdapat di dalam surat Al-Mumin ayat 69-72 yang artinya, mereka adalah orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dengannya para rasul kami utus. Kelak mereka akan mengetahui, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas. Mereka kemudian dibakar ke dalam api. Menurut tafsir Wajiz Kemenak, ayat ini menjelaskan siksa neraka bagi orang-orang yang menyanggah kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka akan merasakan ketika belenggu mengikat tangan mereka dan rantai dipasang di leher mereka sehingga mereka diseret dengan tarikan yang sangat kuat. Demikianlah 8 macam aneka siksa di dalam neraka yang sangat mengerikan. Hanya orang yang beriman, yang takut akan siksanya. Semoga kita terhindar dari panasnya dan kengerian api neraka. Jika menurut Anda, apa yang disampaikan di dalam video ini bermanfaat, silahkan di-share. Atau mungkin Anda tidak membutuhkannya, akan tetapi teman dan saudara Anda membutuhkannya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.